Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini hujan-hujan ya, pakai payung. Dan enaknya tuh kalau hujan-hujan tuh masak mie ala Korea ya. Ayo dicek bagaimana cara aku membuat mie ala Koreanya ya. Cek di sini. Nah teman-teman, ayo kita mulai. Di sini aku sudah punya ya satu bungkus mie ini yang terbuat dari tepung kentang ya teman-teman. Nah seperti ini bungkusan aslinya tuh, ada segala macam sayur dan juga ada kayak rumput lautnya gitu. Nah ini dia penampakannya ya, bahan-bahan semuanya. Ada mie, ada ini yang hitam-hitam rumput laut, wortel, bawang putih, ya kan, daun bawang, kailan, air, dan juga ada minyak wijen sangrai, gula pasir, dan juga saus tiram beserta kecap manis. Ayo. Nah teman-teman, ini dia ya pembungkus dari mie-nya. Sekarang mie-nya aku sudah keluarkan. Ini dia bentuk mie-nya. Mie-nya tuh warnanya dekil-dekil kayak gitu ya teman-teman. Karena ini tuh terbuat dari saripati kentang, jadi warnanya hitam seperti ini. Yuk aku akan sebutin rincian bahannya. 200 gram mie ya, mie kentang lah pokoknya. Kemudian 1 lembar sawi putih, 1 batang wortel, 4 batang kailan yang sudah dikupas kulit arinya, 2 batang daun bawang, 3 siung bawang putih, 1 pak rumput laut instan, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan wijen putih sangrai, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh cabai rawit bubuk, setengah liter air untuk merebus mie. Ayo kita mulai. Sudah ada kompor, kemudian taruh air di atas kompor ya kan. Ini yang setengah liter airnya ya. Dan sekarang aku nyalakan apinya. Di sini aku menggunakan kompor kecil teman-teman, karena ini dapurnya kan waktu itu masih berantakan ya, jadi masaknya di luar gitu. Nyalakan api lah ya, mau gede mau sedang terserah, pokoknya mendidih ya ini airnya begitu. Nah singkat cerita teman-teman, ini sudah mendidih ya. Sekarang aku masukkan minyak ke dalam air yang mendidih-didih ya, ditekan-tekan supaya tuh kan ini kalau tidak ditekan tidak lemes tuh dalamnya ya. Jadi supaya lemes ditekan-tekan di dalam air begitu. Kalau dibiarkan begitu saja kan nanti gosong minyak di panci ya. Maksudnya di pinggir-pinggir panci karena proses pembakaran begitu ya. Dan ini aku aduk-aduk karena tuh sudah lemes-lemes gitu, supaya tuh minyak tenggelam teman-teman, tenggelam di dalam air yang mendidih-didih seperti ini ya. Tuh jangan lupa pinggirnya tuh kita harus rapi-rapihkan supaya tuh pastikan semua mie ini tenggelam di dalam air ya teman-teman. Mie ini tuh nanti hasilnya akan kenyal ya teman-teman. Ini tuh mirip bihun tapi ini terbuat dari tepung kentang begitu, jadi rasanya kenyal-kenyal gitu. Warnanya pun dekil ya, tidak sama seperti mie kita ya. Mie kita kan terbuat dari terigu begitu ya, jadi warnanya kuning, tapi ini terbuat dari mie kentang ya begitu. Nah sekarang aku akan aduk-aduk ya. Jadi sebelum menunggu minyak mateng ya, kita tunggu minyak mateng. Kemudian aku nih mau potong-potong bawang putih dulu, dipotong-potong, digepengkan dulu seperti ini ya, piak begitu supaya gepeng gitu ya kan. Nih dicincang lah setelah inilah ya, pokoknya cincang-cincang seperti inilah. Mau bagaimana cara, mau diiris mau diapakan saja, pokoknya tidak butir-butiran begitu ya teman-teman. Lanjut terus. Setelah bawang putih dicincang ya, tentu kita sisihkan dulu ya di satu wadah seperti ini. Setelah bawang putih lanjut wortel kita potong-potong ya, seperti ini nih, seperti korek api gitulah ya. Lanjut, setelah wortel semua sayur dipotong-potong sesuai selera kamu ya, mau besar kecil atau apalah pokoknya ya.
Untuk daun bawang di sini aku memotongnya panjang. Jadi kalau daun bawangnya tuh besar bisa dibelah ya teman-teman. Bisa dibelah menjadi dua begitu. Dan aku potong sebesar ini ya. Nah, kira-kira ini 2 ruas jari. 2 ruas atau 3 ruas lah ya. 3 ruas ya. Seperti sepanjang jari kita begitu ya. Supaya tuh makannya enak ya. Menyerupai sayur begitu. Nah, potongnya aku besar-besar saja teman-teman. Ya, terserah kamu. Jika kamu takut ketelak ya sebisa-bisa kamu lah ya, tidak perlu panjang seperti ini, tapi aku lebih suka yang panjang seperti ini. Teman-teman, aku sudah memotong semua sayur-sayuran, kemudian aku ini beralih ke mie. Mie ini sudah matang ya. Ini tuh aku masaknya malam hari karena di luar rumah ya teman-teman. Jadi gelap seperti ini ya kan, sudah matang. Aku cek nih sudah empuk. Jadi bisalah setelah matang aku akan saring nih teman-teman. Aku mencari saringan dulu, matikanlah apinya jangan lupa ya. Tuh kan sudah mati, cek ya. Kemudian kita saring. Sekarang aku akan saring mie-nya setelah direbus ya. Ya, diguncang-guncang supaya air panasnya tuh turun dan cepat dingin begitu ya. Kemudian aku akan tampung nih bawahnya dengan panci bekas merebus ya. Nah, kita tunggu deh, sisihkan dulu ya. Ini tuh bahan lain sudah menunggu ya, seperti ini sayur-sayuran dan bawang putih cincang. Sekarang ayo mari aku akan goreng ya bawang-bawangnya. Bawang putihnya aku akan goreng beserta sayur-sayurnya begitu. Nah, teman-teman, sekarang aku akan menyiapkan kuali beserta minyak. Nah, sekarang aku sudah panaskan kuali, tuang minyak. Di sini terserah minyaknya menggunakan minyak apa saja ya. Tapi di sini aku menggunakan minyak zaitun yang ringan begitu atau light begitu ya. Masukkan kira-kira 2 sendok masak atau 2 sendok besar, ini 2 sendok apa ya namanya? Sutil atau serokan sayur ya. Pokoknya begitu deh. Kemudian kita tunggu minyaknya panas ya. Kemudian nih udah mulai panas nih teman-teman ya. Tuh udah menguap apa ya, pokoknya keluar asap deh sedikit begitu ya. Kemudian siap-siap deh masukkan ya bumbu-bumbu seperti bawang putih cincang kita masukkan. Lalu aduk-aduk supaya nggak gosong kan ya. Kalau dibiarkan kan nanti akan gosong, maka rasanya pun akan pahit ya. Jadi aduk-aduk lah ya, biasa aduk kanan aduk kiri sampai tuh kayak kecoklat-coklatan gitu. Jika sudah keluar harum maka sekarang sudah kecoklatan ya dan keluar aroma harum ya. Aroma harum, bukan keluar harum, aroma harum. Masukkan wortel teman-teman ya. Wortel karena kan lebih keras ya. Jadi kita masukkan dulu, aduk-aduk ini sampai wortelnya layu atau sedikit kayak kayak gosong-gosong gitu deh ya. Pokoknya sampai mateng. Jika kamu nggak suka mateng-mateng ya bolehlah masukkan setengah mateng. Lalu wortel ini sudah layu atau sudah kecoklatan, masukkan sawi ya, sawi putihnya masuk, lalu kailan menyusul. Nah, sekarang kailan wortel sudah masuk ya, kemudian diaduk-aduk deh supaya rata matangnya begitu ya. Aduknya sederhana lah seperti ini, terserah kamu mau diguncang-guncang mau diapakan, pokoknya diaduk-aduk, jangan sampai ini gosong antara sawi dan kailan. Ini dapur darurat guys ya, karena dapurnya kan lagi direnov ya waktu itu. Ya aduk-aduk nih sudah menjelang layu teman-teman ya. Nah, waktu berlalu, sekarang nih sudah layu teman-teman. Setelah layu nih masukkan deh gula pasirnya. Ih, lengket ya. Aku perlu bantuan dengan sutilnya untuk mengorek gulanya. Karena saking sut sana sut sini, maka gulanya pun sampai lembab dan lengket di ciri itu apa ya, piring kecil lah. Ya, begitu aduk-aduk sampai nih gula larut ya. Aku jeda dulu nih, akan memasukkan saus tiramnya. Ya, masukkan seperti sebelumnya, dikorek-korek jangan sampai tersisa ya. Barang-barang lagi pada mahal, disisa-sisa buat apa ya, aduk lagi. Masukkan kecap manis ya kan. Nih di sini aku tidak menggunakan garam teman-teman ya, karena ini tuh kecap dan
saus tiram itu sudah cukup asin karena mie-nya cuma sedikit kan ya, 200 gram. Jadi di sini aku tidak menggunakan bahan asin yang lainnya, sudah cukup dengan bumbu-bumbu ini, sudah cukup asin teman-teman. Jadi mengurangi kadar garam itu lebih sehat ya daripada berlebih, nanti rasanya akan menjadi pahit begitu ya kalau masakan terlalu asin. Ya aduk-aduk seperti ini tuh sampai layunya maksimal begitu. Nah semua sayuran sudah layu dan meresap itu bumbunya, kemudian masukkan deh mie-nya ya. Nah mie-nya segepok, ini 200 gram menjadi segepok ya, cukup untuk aku makan sendiri saja. Aduk-aduklah seperti ini teman-teman, jadikan mie ini rata dengan kecap ya, pokoknya nanti berubah warna deh ya, warna abu-abu menjadi coklat. Coklat, bahasa kampungku tuh bilang coklat tuh coklat teman-teman ya, coklat. Jadi tidak ada yang abu-abu lagi, menjadi coklat saja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Nah setelah rata seperti ini nih, masukkan deh minyak wijennya ke dalam oseng-oseng mie atau ke dalam mie goreng ini ya. Nah setelah minyak wijen, masukkan daun bawang. Jangan lupa diaduk-aduk ya, supaya tuh daun bawangnya layu, jangan mentah. Kalau mentah nanti pengar atau pedes begitu di hidung, rasanya menusuk. Setelah daun bawang layu ya, kita hentikan mengaduk ya. Lalu kemudian masukkan wijen sangrai, wijen putih sangrai dimasukkan. Setelah masuk tuh aduk-aduk lagi supaya tuh merata wijennya nih. Jadi nanti terlihat bintik-bintik di antara mie-nya ya. Lanjut aduk-aduk lagi supaya wijennya merata. Nah ini wijennya kan sudah rata ya teman-teman. Ini kemudian selanjutnya aku akan masukkan rumput laut ya, rumput laut instan. Ini tuh sudah enak, ini rumput lautnya sudah ada rasa asin-asinnya, makanya aku tidak menggunakan asin-asin yang lain ya. Ini rumput lautnya boleh disobek, boleh utuh ya. Jika kamu suka utuh ya utuh, jika takut nanti ketelak kalau dimakan boleh disobek-sobek. Ini tuh rasanya crunchy, bisa dikeras, bisa dimakan. Dan tuh kan patah-patah, bisa dipatahkan, pokoknya kayak keripik gitu. Jadi nanti setelah nempel di kuali, setelah nempel di mie, nanti akan layu dan bentuknya tuh hitam, jadi ngelememer begitu ya, tidak garing lagi, cuma untuk hiasan gitu supaya tuh mirip dengan mie Korea gitu kan ya, karena ciri khasnya kan ada kayak gininya tadi di bungkusannya kan. Jadi sesuai dengan bungkusannya masaknya ya, bungkusannya kan ada kayak giniannya nih, ada rumput laut, ada kayak sawi putih, tapi mungkin mereka lobak lah ya, tapi aku tidak suka lobak, jadi menggunakan sawi putih dan daun bawang, wortel begitu ya, sesuai dengan bungkusannya begitu ya. Ini tuh diaduk-aduk bentaran, udah selesai, sajikan. Yuk siapkan piring. Di sini piring putih biar kelihatan kontras dan cantik. Kan mie-nya dekil ya. Jadi mie dekil harus ketemu piring yang putih. Jadi kalau piringnya berwarna nanti kurang jreng warna mie-nya ya, karena mie-nya tuh bener-bener letak itu bahasa Jawa ya, dekil begitu. Nah, sekarang aku sudah rapihkan nih ya. Tadi kan berantakan kan. Jadi sekarang dirapi-rapihkan deh ya. Nah, lanjut semua isi yang di dalam kuali tuh taruh deh di atasnya supaya cantik dan kelihatan banyak begitu. Kan mie-nya sedikit ya, ditambah dengan sayur-sayur begitu, dirapikan sedemikian rupa supaya tuh cantik. Nah setelah nih ditambah cabe, ini cabe bubuk ya teman-teman. Nah kurang pas ya kalau kurang pedas, jadi kita tambah deh cabenya. Nah sekarang aku aduk-aduk dulu supaya cabenya tuh ya berbaur menjadi satu, jadi nggak kelihatan kan cabenya ya. Nah seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Dan selamat mencoba deh, jika kamu ada bahan-bahan seperti ini bolehlah dicoba ya, siapa tahu kalian suka. Ayo coba, bismillah. Selamat mencoba teman-teman semua. Yuk suap, yuk bismillah. Nah mie-nya tuh rasanya kenyal-kenyal gitu, mirip dengan soun begitu ya, tapi ini karena lebih besar begitu jadi lebih kenyal terasa begitu. Aku suap lagi. Dan terima kasih sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum, dadah.